Hai baking lover, di kelas hari ini saya lagi mau bikin kulit pie dengan hanya 3 bahan aja. 1, 2, dan 3. Nah, 3 bahan ini sangat menentukan hasil kulit pie-nya. Kenapa saya nggak pakai telur? Kenapa saya nggak pakai segala macam? Karena sebenarnya itu nggak perlu. Kebetulan saya dapat tepung terigu kualitas bagus nih dari PT Sriboga Flour Mill, namanya Ninja. Jadi Ninja ini biasanya saya pakai buat kue kering, kemudian buat pie, buat bakpao. Pokoknya warnanya dari si produk itu nantinya jadi kuning. Kalau untuk pie saya jadi kuningnya tuh bright banget, cerah nggak butek, kemudian teksturnya renyah banget dan pastinya dia ngembang ya. Nah, bahan-bahannya saya sebutkan ya. Ini ada tepung terigu Ninja. Kemudian ini saya kebetulan pakai margarin aja ya. Jadi kalau misalkan mau ditambahin butter ataupun mau diganti butter ataupun mau mix butter dengan margarin, boleh banget, silahkan. Perbandingannya yang paling nyaman adalah kalau mix butter dengan margarin adalah 50 banding 50. 50 gram butter, 50 gram margarin ya. Kemudian ini ada air, di sini air es supaya apa? Supaya nanti agak ngeras sedikit. Jadi kalau misalkan cuma 2 bahan ini aja itu rapuh banget, dan ini kedua bahan ini aja udah bisa jadi kue kering sebenarnya ya. Nah, pie ini juga saya bisa bilang dia mirip banget sama kue kering. Very simple pie. Nah, yang membedakan adalah hari ini saya mau bikinnya pie asin, savory pie. Jadi bahan-bahannya hanya 3 bahan ini aja. Dengan 3 bahan ini sudah bisa menghasilkan kulit pie yang sempurna, renyah, nggak gampang hancur. Kemudian juga kalau digigit itu nggak misah antara si kulit dengan yang namanya filling biasanya ya. Fillingnya itu entah custard atau apapun. Oke, yang sangat simple banget kita lakukan adalah sebenarnya di dalam proses pembuatan pie itu ada namanya rub in method ya. Jadi rub in itu dia hanya adonannya akan dicampur-campur aja ya. Jadi sampai nanti berpasir baru nanti kita giling. Oke, seperti ini. Ini cukup diaduk-aduk aja. Jadi nggak perlu pakai mixer. Kalau punya mixer boleh diaduk pakai mixer, cuman nggak perlu sampai si mixer itu mengembang banget kayak kita bikin buttercream ya. Jadi sambil diaduk-aduk seperti ini. Oke. Jadi sambil diaduk-aduk seperti ini nggak perlu kita namanya sampai mengembang. Jadi kalau kita bikin satu produk kulit pie ini, kalau sampai mengembang banget, kenapa adonannya jadi lembek, nantinya pada saat kita oven dia mengkerutnya lumayan drastis. Jadi kita pertahankan tidak membuat adonannya tidak membuat margarin ini mengembang. Dan kemudian karena kita nggak perlu mengembang ya kan, jadi yang kita bisa lakukan hanya aduk ini. Kalau mau pakai mixer boleh nggak? Boleh, pakai mixer hanya 30 detik aja, pakai kecepatan sedang atau tinggi. Tapi kalau pakai kecepatan pelan banget ya bisa 1 menit lah. Oke, jadi membedakan situ. Yang jelas adonannya dia harus benar-benar lembek. Oke, seperti ini. Nah, kalau mau agak dikembangkan lagi sedikit, boleh dari sini ya. Karena kalau ini biar gampang aja bikinnya pakai tangan gini-gini doang. Oke, ini tepungnya saya masukkan. Oke, saya masukkan tepungnya. Nah, simple banget cara buatnya, jadi nggak perlu repot-repot. Oke, nah ini kita aduk rata. Nanti kita akan aduk ulang ini pakai tangan ya. Oke, nah kenapa sih adonan pie yang kita buat kadang-kadang tuh keras banget gitu kan? Kadang-kadang nggak, kalau orang-orang kan bikin kayaknya gampang dan keras banget, nggak, sulit buat di itu. Biasanya ada salah komposisi bahan, itu ngaruh banget. Atau yang kedua, kalau memang margarinnya itu kurang pemakaiannya, istilahnya nggak terlalu banyak, nah yang harus dilakukan adalah kocok margarinnya harus sampai mengembang. Tapi resikonya pada saat mengembang tadi, setelah jadi kita harus diamkan dulu tuh yang namanya di-chiller. Oke, posisi seperti ini aja, jadi nggak usah terlalu rata tuh, kalau bisa dilihat ya, nggak usah rata-rata banget. Tambahin air. Oke, kita aduk lagi adonannya. Sip. Nah, kalau misalkan kita bikin yang kulit manis gimana? Tenang, nanti ada videonya ya.
Ini kita bikin yang asin dulu aja. Oke. Sip, seperti ini. Nah, yang nempel-nempel di samping boleh kita rapihkan. Oke. Jadi resep pie yang saya buat ini kulitnya super duper renyah banget, nggak keras sama sekali, bahkan kalau bisa dibilang rapuh. Jadi kalau enak banget pasti ini telurnya banyak ya, biasanya kan orang mikirnya gitu ya, padahal bukan. Yang saya lakukan adalah pilihlah tepung terigu yang tepat. Bukannya saya promo atau gimana, tapi memang tepung terigu tuh pengaruh banget sama hampir semua produk-produk baking yang butuh tekstur kerenyahan, kemudian mengembang, kemudian tekstur yang lain. Jadi kalau kita mau tuh bukan mau empuk atau mau renyah, bukan hanya menambahkan telur kuning, telur yang banyak, costingnya kan lumayan tinggi kan. Nah, yang bisa dilakukan adalah tambahkan atau pilih jenis terigu yang tepat. Oke, ini saya pakai tangan aja ya, by the way saya udah cuci tangan loh. Hehe. Oke. Ini saya aduk. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini teksturnya, ya boleh kok adonan ini didiamkan dulu beberapa saat. Berapa lama sih? Ya sekitar 15 menitan sampai 20 menitan boleh. Dimana di chiller boleh nggak? Boleh. Kalaupun mau langsung juga nggak apa-apa tuh. Ini adonannya bener-bener renyah banget dan saya yakin pasti rapuh. Rapuhnya bukan rapuh nanti gampang patah ya. Jadi kalau dimakan tuh antara si kulit dengan isian tuh bisa ngeblend dengan baik. Oke, seperti ini. Teksturnya bahasa saya. Oke, sudah jadi seperti ini ya. Lihatin adonannya lembek kan, lembek banget tuh. Ini pengaruh banget kok dari komposisi bahan dan jenis tepung terigu yang kita gunakan. Dan kalau bisa dilihat tepung Ninja itu karakter warnanya dia bright banget ya. Cerah banget. Tapi bukan ada pemutihnya loh. Memang ternyata PT Sri Boga Flour itu katanya punya formulasi khusus ya. Beliau tuh punya mesinnya yang wah luar biasa banget. Oke. Jadi seperti ini, yuk kita proses. Nah, sekarang ini mulai kita proses nih. Jadi ini kita bagi dua adonannya. Ya, ini adonan asin kita bagi dua. Yang satu untuk cetakan pie seperti ini. Nah, yang satunya lagi itu kita akan bikin cetakan yang seperti ini. Oke, ini saya sisihkan dulu. Kan ini tadi kita bagian tengahnya itu bisa dikasih ya, lebih baik di roll semua aja. Oke, kita roll semua. Tebal tipisnya dari adonan tergantung keinginan kita ya. Jadi kalau memang mau tebal-tebal boleh, mau tipis-tipis juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti adalah karena adonan saya ini sangat renyah sekali nantinya, jadi diharapkan mau kulit tebal atau tipis hasilnya tetap renyah. Oke. Tapi kalau Anda kesulitan, boleh nanti saya kasih tips bagaimana caranya buatnya. Oke, cetakan saya lucu-lucu ya ini. Kebetulan ini dari My Heavy Machine, saya dikasih. Ini saya pakai. Oke, ini saya belah aja. Terus jangan pelit-pelit nih kalau misalkan lagi melakukan proses ini. Maksudnya adonannya ya biarin aja segitu gitu. Soalnya kalau terlalu padat banget nanti kita ngebentuknya susah. Oke. Oke. Ini kita lepas, kita taruh atas seperti ini. Ini kita masukin ke dalamnya. Kalau ribet giniin dulu ya. Pas udah masuk baru kita tarik keluar. Oke, pakai tangan aja, nggak usah ribet-ribet nyari pisau karena adonannya bakal renyah banget. Sip, tinggal tekan-tekan bagian dalam. Oke, bagian dalamnya ditekan-tekan. Oh iya, kalau mau agak tebal balik lagi tinggal ditambal aja. Nah, terus gimana dong chef? Beda-beda dong ketebalan sama ininya. Kalau mau ditimbang,
Adonannya ditimbang, kemudian dibulatkan, baru nanti ditekan-tekan ke dalamnya sini. Oke. Ya. Nah, ini yang penting bagian dalamnya dia tertutupi dengan baik. Oh iya, kalau mau adonannya diistirahatkan dulu boleh. Makanya tadi kalau ngaduknya sampai terlalu ngembang, biasanya hasilnya tuh bakal mengkerut. Oke, seperti ini ya. Yang lainnya dilakukan hal yang sama, atau yang tadi saya bilang berapa gram ditimbang ya, dibulatkan seperti ini, ditimbang, terus masukin ke dalam, tinggal kita pinyet-pinyet. Ya ini cara manual, dulu nenek saya ngajarinnya begini sih, gitu ya. Jadi boleh aja nih kayak ini, sisanya masukin aja ke dalamnya sini. Oke, kemudian kita dipadet-padetin gini. Jadi nggak usah pakai banyak telur lah. Telur itu kadang-kadang kalau kita nggak ada produk ini terus gimana dong? Nggak harus pakai telur. Telurnya buat fillingnya aja, buat isiannya aja. Oke, yep, seperti ini hasilnya. Oke, dari resep saya yang tadi hasilnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.